Noviana Nisa dari kelas Sosiologi Peternakan S1 dengan NIM 23505010711124. Saya akan menjelaskan mengenai kasus ratusan peternak ayam rakyat demo tolak integrator sebar ribuan ekor ayam. Latar belakang. Pada 22 Maret 2023, ratusan peternak ayam pedaging atau ayam jantan tradisional di Boyolali menggelar aksi damai. Mereka menyebar ribuan ayam di kawasan Taman Simpang Siaga Boyolali Kota dan kemudian melanjutkan aksi mereka ke Pendapa Gede Pemkab Boyolali untuk bertemu dengan Bupati Boyolali. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes terhadap kebijakan yang dianggap merugikan peternak kecil, terutama terkait harga jual ayam yang rendah akibat persaingan tidak sehat dengan integrator besar. Permasalahan: peternak ayam pedaging tradisional menghadapi tekanan ekonomi yang besar karena harga jual ayam yang rendah dan ketidakmampuan mereka bersaing dengan integrator besar. Integrator memiliki kendali atas rantai pasokan dan distribusi yang memungkinkan mereka menjual ayam dengan harga murah, sementara peternak tradisional kesulitan menutupi biaya produksi mereka. Solusi yang dapat diterapkan dengan teori sosiologi yaitu: yang pertama ada teori perlawanan sosial atau social resistance theory. Teori perlawanan sosial menyarankan bahwa aksi damai dan protes adalah bentuk resistensi terhadap struktur kekuasaan yang tidak adil. Aksi penyebaran ayam di ruang publik adalah bentuk simbolik dari perlawanan peternak terhadap kebijakan pasar yang mendukung integrator besar. Kemudian ada teori konflik kelas. Menggunakan teori konflik kelas dari Karl Marx, kasus ini mencerminkan pertarungan kepentingan antar peternak kecil atau kelas proletariat dan integrator besar atau kelas bourgeois. Integrator besar memanfaatkan kekuatan ekonomi mereka untuk mendominasi pasar, yang membuat peternak kecil sulit bertahan. Selanjutnya ada teori tindakan kolektif. Teori tindakan kolektif oleh Mansur Olson menekankan pentingnya organisasi dan mobilisasi bersama untuk mencapai tujuan. Aksi damai yang dilaksanakan oleh ratusan peternak ayam ini adalah contoh tindakan kolektif yang bertujuan untuk meningkatkan tekanan politik dan menarik perhatian media serta publik. Selanjutnya ada peta helix antara interaksi sosial. Pemerintah dalam pemerintah meliputi pihak-pihak terkait seperti Pemkab atau Bupati Boyolali, perangkat daerah yang meliputi sekretaris daerah, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan. Selanjutnya ada akademis, yaitu dalam akademis meliputi pihak-pihak yang terkait seperti lembaga penelitian, profesor, guru besar, dosen, mahasiswa, dan lain-lainnya. Selanjutnya dia bisnis. Dalam bisnis meliputi pihak-pihak yang terkait seperti perusahaan, integrator besar, peternak, pemasok, pasar tradisional, supermarket, konsumen, dan lainnya. Selanjutnya ada komunitas. Dalam komunitas meliputi pihak-pihak yang terkait seperti organisasi peternak atau koperasi lembaga swadaya masyarakat atau LSM, atau organisasi non pemerintah seperti masyarakat dan lainnya. Ada media. Dalam media meliputi pihak-pihak terkait seperti media lokal, media nasional, media sosial atau sosmed, jurnalis, dan lainnya. Selanjutnya ada analisis tingkat kestabilan kelompok sosial. Pemerintah, ayam pedaging tradisional, dan masyarakat Boyolali. Peternak ayam pedaging tradisional dan masyarakat Boyolali menunjukkan hubungan sosial yang kuat berdasarkan solidaritas, kepedulian, dan gotong royong. Peternak saling mendukung dalam menghadapi tantangan pasar dan memperjuangkan nasib kelompok mereka. Sementara masyarakat yang menerima hasil ternak juga memperlihatkan ikatan sosial yang erat dengan nilai kekeluargaan. Hubungan ini mencerminkan karakteristik komunitas yang saling bergantung dan kerjasama. Selanjutnya ada perusahaan integrator besar dan pemerintah daerah atau Pemkab Boyolali. Perusahaan integrator besar dan pemerintah daerah Pemkab Boyolali memiliki hubungan yang bersifat formal
impersonal dan berorientasi pada aturan serta profit dalam interaksi dengan peternak dan masyarakat. Perusahaan integrator besar menguasai rantai pasokan dan distribusi dengan kekuatan ekonomi yang lebih dominan, sementara pemerintah daerah berperan dalam mengatur kebijakan dan regulasi, memulai proses administratif tanpa adanya ikatan emosional atau kolektif. Selanjutnya ada pihak koperasi peternakan, asosiasi peternak, dan LSM atau organisasi advokasi peternak. Koperasi peternak atau asosiasi peternak berfungsi sebagai wadah kolektif yang memperjuangkan kepentingan peternak melalui solidaritas dan pendekatan yang terstruktur. Sementara itu, LSM atau organisasi advokasi peternak berperan dalam meningkatkan kesadaran dan memberikan dukungan advokasi bagi peternak kecil yang mewakili peran masyarakat sipil dan melindungi kelompok rentan. Keduanya fokus pada pemberdayaan dan perlindungan peternak kecil melalui pendekatan kolektif dan advokasi. Selanjutnya ada kultur ras universal. Yang pertama ada sistem ekonomi, produksi dan distributor. Produksi dan distribusi ayam pedaging para peternak ayam jantan tradisional mengelola produk ayam pedaging sebagai sumber ekonomi utama. Konflik yang terjadi dalam aksi ini terkait dengan tekanan dari integrator besar yang mendominasi pasar. Ini mencerminkan bagaimana sistem ekonomi dalam dunia peternakan terhubung dengan distribusi produk, penghasilan, dan dinamika pasar. Aksi pembagian ayam ketika para peternak mendistribusikan ayam ke masyarakat secara gratis ini mencerminkan sebuah upaya redistribusi ekonomi sebagai bentuk protes terhadap ketidakadilan pasar. Selanjutnya ada sistem teknologi pengolahan peternakan. Para peternak menggunakan teknologi dan pengetahuan khusus dalam peternakan ayam pedaging, baik dalam hal budidaya, pemberian pakan, maupun pengolahan ternak. Transportasi ayam, penggunaan mobil untuk mengangkut ribuan ayam dalam aksi damai menunjukkan adanya teknologi transportasi yang berperan dalam mendukung aksi tersebut. Selanjutnya ada sistem politik. Aksi protes dan hubungan dengan pemerintah. Aksi damai yang dilakukan oleh peternak melibatkan hubungan mereka dengan struktur pemerintah lokal, yaitu Bupati Boyolali. Aksi ini menggambarkan bagaimana sistem politik lokal digunakan sebagai wadah untuk mengekspresikan tuntutan masyarakat terhadap kebijakan yang tidak adil, tuntutan dukungan pemerintah. Peternak meminta dukungan dari pemerintah lokal untuk melindungi hak-hak mereka dalam menghadapi integrator besar, mencerminkan hubungan antara masyarakat dan pemerintah sebagai bagian dari sistem politik. Selanjutnya ada sistem sosial dan kekerabatan. Kebersamaan dalam komunitas peternak. Para peternak menunjukkan solidaritas sebagai komunitas yang memiliki kepentingan dan tujuan bersama. Kebersamaan ini mencerminkan adanya hubungan sosial yang erat dan kekerabatan dalam komunitas peternakan lokal. Proses kolektif dalam aksi damai. Ratusan peternak bersatu dalam aksi damai untuk memperjuangkan hak-hak mereka, mencerminkan hubungan sosial dan kekerabatan yang kuat. Selanjutnya ada sistem pendidikan. Pengetahuan tradisional peternakan. Para peternak menggunakan keterampilan dan pengetahuan tradisional dalam berternak ayam pedaging. Pengetahuan ini diwariskan dari generasi ke generasi, mencerminkan sistem pendidikan informal dalam dunia peternakan. Kesadaran politik dan ekonomi. Aksi damai juga menunjukkan adanya pemahaman dan kesadaran politik dan ekonomi yang berkembang di kalangan peternak, termasuk pengetahuan tentang hak ekonomi mereka dan pengaruh kebijakan pasar terhadap kehidupan mereka. Selanjutnya ada sistem bahasa komunikasi. Dalam aksi ini, para peternak menggunakan bahasa untuk berkomunikasi selama aksi damai, baik melalui slogan-slogan, spanduk, atau pidato yang disampaikan kepada pemerintah. Bahasa menjadi alat penting untuk menyampaikan pesan atau tuntutan dalam aksi ini. Sistem hukum dan sanksi. Protes dan tuntutan hukum aksi damai yang dilakukan oleh para peternak menunjukkan adanya upaya untuk mencari keadilan dan mempertanyakan hukum ekonomi yang tidak adil. Ini mencerminkan adanya sistem hukum yang mempengaruhi distribusi ekonomi dan kebijakan yang rasanya dirugikan peternak kecil.
Selanjutnya ada posisi strata sosial. Yang pertama itu yang paling tinggi ada integrator besar atau perusahaan peternakan skala besar. Itu berada di kelas atas atau kapitalis atau pemilik modal. Integrator besar memiliki akses terhadap modal besar, teknologi canggih, dan kendala atas distribusi serta penjualan komoditas ternak. Mereka sering kali mendominasi pasar dan menetapkan harga jual beli yang menguntungkan pihak mereka. Pengaruh dan kekuasaannya sebagai pemilik modal dan pelaku bisnis besar, integrator ini memiliki pengaruh kuat terhadap kebijakan pasar termaksud harga dan pasokan. Mereka juga memiliki kekuasaan besar dalam rantai distribusi yang seringkali merugikan peternak kecil. Selanjutnya ada pemerintah daerah atau Bupati Boyolali dan aparat pemerintah. Ini berada di kelas menengah atas atau birokrasi atau pengambilan keputusan. Bupati dan pemerintah daerah memiliki akses ke sumber daya publik dan kuasa atas alokasi anggaran serta regulasi daerah. Mereka berada dalam strata sosial yang lebih tinggi dibandingkan peternak kecil karena memiliki kendali dalam membuat kebijakan yang dapat mempengaruhi sektor peternakan. Selanjutnya ada masyarakat umum atau konsumen dan pendukung. Ini berada di kelas menengah. Masyarakat umum terutama yang tinggal di sekitar Boyolali sebagian besar berada di kelas menengah yang berperan sebagai konsumen komunitas hasil ternak. Status ekonomi mereka bervariasi, tetapi dalam kasus ini mereka tidak secara langsung terlibat dalam rantai produksi peternakan. Selanjutnya ada tengkulak dan pedagang perantara yang berada di kelas menengah bawah. Tengkulak berada dalam posisi menengah bawah karena mereka menjadi perantara antara peternak kecil dan peternak yang lebih luas. Meskipun memiliki peran penting dalam rantai distribusi, keuntungan mereka tergantung pada selisih harga yang diambil dari pihak peternak dan konsumen. Yang terakhir ada media dan organisasi pendukung, yaitu berada di kelas pengamat. Organisasi pendukung seperti media berada di kelas menengah atas karena mereka memiliki akses terhadap jaringan informasi dan pengaruh yang lebih luas dalam membentuk opini publik. Selanjutnya ada mobilitas. Mobilitas dibagi menjadi dua, yaitu ada mobilitas sosial vertikal ke atas atau onward social mobility. Peternak ayam pedaging yang melakukan aksi damai sedang berupaya memperjuangkan kesejahteraan ekonomi dan memperbaiki posisi sosial mereka melalui perubahan dalam sistem distribusi dan regulasi pasar ayam. Jika aksi mereka berhasil dan pemerintah atau integrator besar setuju untuk merevisi kebijakan yang lebih adil bagi peternak kecil, maka posisi ekonomi dan sosial peternak bisa mengalami perbaikan. Yang kedua ada mobilitas sosial vertikal ke bawah atau downward social mobility. Sebaliknya, jika aksi dan tuntutan peternak tidak dipenuhi dan mereka terus dirugikan oleh integrator besar, kondisi ekonomi mereka semakin memburuk yang menyebabkan penurunan status sosial dan ekonomi. Selanjutnya ada status dan role. Peternak ayam pedaging atau ayam jantan tradisional, mereka termaksud dalam kelompok peternak kecil dengan keterbatasan modal dan sumber daya. Mereka mengandalkan hasil ternak untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Integrator besar, perusahaan peternakan skala besar, mereka memiliki kekuasaan ekonomi dan modal besar yang memungkinkan mereka mengendalikan sebagian besar pasar distribusi ayam. Pemerintah daerah atau Bupati Boyolali dan aparat pemerintah memegang posisi kekuasaan dalam birokrasi dan pengambilan keputusan publik. Masyarakat umum atau konsumen, masyarakat umum yang berfungsi sebagai konsumen hasil peternakan dengan variasi status ekonomi. Media dan organisasi pendukung memiliki pengaruh dalam penyebaran informasi dan pembentukan opini publik. Sekian dari saya. Terima kasih. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.